Kami selama setahun ini 2021 lebih banyak daripada tahun 2022. Cuma memang kecil sekali presentasinya, jadi hanya sekitar ya hampir 1% atau 2% saja penurunannya dari tahun 2021 dengan tahun 2022. Artinya menurun, Bang? Menurun baik, dan diterima menurun sekali. Penyebabnya apa, Pak, yang paling banyak? Bisa dibilang faktor mungkin ya mulai ada kesadaran masyarakat terkait tidak semudah mereka kalau mendaftar ke pengadilan karena mungkin emosi sesaat langsung datang ke pengadilan untuk menggugat suaminya atau mengajukan permohonan talak dari istrinya. Ya mudah-mudahan ini kesadaran bagi masyarakat untuk menekan ya perceraian setiap tahunnya. Pak, kalau bisa dibacakan untuk 2022 berapa Pak angkanya? Untuk 2022 kami menerima perkara perceraian sebanyak 1.697 dengan mendominasi di sini cerai juga banyaknya. Cerai talak bisa berbanding 3 kali lipat dengan yang suaminya yang mengajukan. Jadi ada banyak terjadi perselisihan. Selisih yang tinggi di sini untuk presentasinya 1.697 kami terima, kemudian diputus sebanyak 1.558 perkara dalam tahun 2022 ini. Kalau tahun sebelumnya gimana Pak? Kalau tahun sebelumnya lebih banyak ya untuk yang mendaftar atau mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. Dari data statistik di Pengadilan Agama Trenggalek yang mendaftar itu sebanyak 1.860, kemudian yang diputus sebanyak 1.676. Penyusutan data itu karena mereka rujuk. Ada juga banyak faktor ya, selain dengan rujuk atau rukun kembali, itu banyak perkara-perkara itu yang tidak memenuhi syarat atau dalil-dalilnya tidak terbukti di pengadilan. Jadi putusan hakim itu tidak hanya mengabulkan, bisa juga tidak diterima atau ditolak. Ya. Kalau faktornya apa Pak? Paling banyak Pak? Ekonomi atau orang ketiga atau Faktor apa? ekonomi yang mendominasi alasan-alasan mereka itu mengajukan perceraian. Sejauh ini apakah sudah terdata untuk profesi perceraian yang ditinjau dari profesi PNS? Iya, ada juga dari pegawai negeri, ada juga baik itu suami ataupun istri, baik itu yang mendaftar ataupun yang tidak mendaftar, karena persyaratannya untuk SOP-nya di sini standar dia itu harus menyampaikan surat keterangan atau surat izin dari atasan langsungnya baru bisa mendaftar untuk mengajukan. Ya. Datanya? Untuk datanya di tahun ini kami lihat menurun dari tahun 2021. Kalau 2021 itu sekitar 40-an perkara khusus yang terkait dengan ASN yang mengajukan perceraian. Dan di tahun 2022 ini sudah menurun sekitar 24 perkara. Mayoritas bukan karena ekonomi. Kalau dari penyebab atau sebab yang mereka menjadikan dasar untuk mengajukan di sini, kami juga berkurang begitu memahami. Jadi yang terbukti di situ memang terjadinya pertengkaran paling banyak. Namun masalahnya itu belum bisa kami simpulkan secara pasti. Namun memang terjadi pertengkaran di antara mereka.
Karena di dalam data statistik kami itu pertengkaran terus menerus itu mendominasi nomor 2 setelah ekonomi. Ekonomi. Kalau untuk pemberian kecamatannya tidak di ini Pak ya, tidak diklasifikasi ya. Iya, Kasusnya sampai saat ini kami belum mengklasifikasi terkait dengan statistik data per kecamatan bagi yang mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Hanya sebatas perkara dispensasi kawin kami sudah mendata. Kalau untuk dispensasi kawinnya tahun ini Kalau dari data kami di sini di Kabupaten Trenggalek yang tertinggi itu adalah Kecamatan Watulimo. itu untuk tahun berapa Pak? Itu untuk tahun 2022 Berapa untuk Batu Lima Pak? 41 permohonan 41 permohonan yang sudah diajukan. Pada tahun 2021 hanya 32 Di Batu Lima Pak ya? di Watulimo. Oke. Kalau untuk 2021 yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah di Kecamatan Pule, Berapa Pak? 38 permohonan dispensasi kawin. Ini ada faktor nggak Pak? Apa yang menyebabkan dispensasi kawin ini turun? Apakah juga termasuk program pemerintah yang Desa Nol Perkawinan Anak ini? Kalau terkait faktor, kami hanya berpegang kepada aturan atau undang-undang perkawinan, di mana mereka datang ke sini karena belum mencukupi umur. Undang-undang yang terbaru itu perubahan undang-undang perkawinan terbaru itu kan batasannya 19 tahun. Ya, mereka yang mengajukan ke sini sebelum usia 19 tahun karena ada surat persyaratan kekurangan persyaratan atau penolakan dari KUA dan ke sini. Kalau dari sebab faktor mereka melakukan ini, kami selama ini belum menganalisa secara mendalam. Namun kalau melihat mereka yang akan menikah ini kan kita lihat manfaat dan mudaratnya. Karena banyak sekali di persidangan itu terbukti mereka itu belum menikah sah, itu sudah kumpul baik itu di rumah pihak orang tua laki-lakinya atau perempuan, dan itu selalu dinasihati oleh Pak Hakim supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Namun ya ini mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Tapi untuk dari angka tersebut mayoritas apakah hamil duluan Pak? Kalau terkait hamil, dari data ini saya lihat yang hamil itu malah nggak terlalu banyak sebenarnya yang hamil, malah lebih banyak mereka kondisinya belum hamil. Jadi kalau hamil itu bukan faktor utama terus dispensasi itu dikabulkan atau tidak. Saya bukan karena kehamilannya, tapi manfaat dan mudaratnya mereka ini selama hidup berdua dalam ikatan atau hubungan yang lama tanpa ikatan yang resmi, itu yang menjadi kekhawatiran tersebut.